أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hidup bermartabat dengan berbusana muslim. Apakah itu busana atau pakaian muslim? Busana muslim adalah busana atau pakaian yang seharusnya dikenakan oleh umat Islam, baik itu wanita muslimah ataupun laki-laki muslim, dalam setiap aktivitas sehari-hari, baik kegiatan resmi maupun santai seperti rekreasi, jalan sehat, aktivitas sehari-hari maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi, busana muslim bukanlah hanya pakaian atau busana yang dipakai ketika menghadiri majelis taklim, majelis zikir, hari besar keagamaan, maupun hari-hari keislaman lainnya. Adapun syarat berbusana muslim atau berpakaian sesuai dengan ajaran Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pakaian tersebut haruslah menutup aurat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri orang-orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Syarat yang kedua, bahwasanya pakaian yang digunakan tersebut tidaklah dapat mengundang syahwat. Dalam artian bahwasanya pakaian yang dikenakan bolehlah sebagai hiasan, akan tetapi bukan sebagai alat untuk mengundang perhatian lawan jenis. Kemudian syarat yang ketiga, bahwasanya pakaian atau busana yang digunakan tersebut tidaklah transparan. Bahan yang dipakai berbusana adalah tidak boleh transparan atau tembus pandang, karena fungsi pakaian dalam Islam adalah untuk menutup auratnya. Syarat berpakaian sesuai dengan syariat Islam yang keempat, yaitu pakaian tersebut haruslah longgar dan tidak ketat sehingga tidak memperlihatkan lekukan tubuh yang ditutupi. Syarat yang kelima yaitu tidak diberi wewangian atau parfum yang baunya sangat mencolok, khususnya bagi wanita, karena perbuatan tersebut dapat mengundang perhatian lawan jenisnya. Kemudian syarat yang keenam, bahwasanya tidak menyerupai laki-laki atau sebaliknya, pakaian tersebut menyerupai perempuan. Busana atau pakaian serta hiasan yang dikenakan oleh laki-laki tidak menyerupai pakaian atau hiasan yang biasanya dikenakan oleh wanita. Begitu juga sebaliknya, wanita tidak boleh menyerupai pakaian dan hiasan yang dipakai oleh laki-laki. Syarat berpakaian sesuai dengan syariat Islam yang ketujuh yaitu bukan busana atau pakaian syuhrah. Syuhrah merupakan pakaian yang dikenakan dalam rangka untuk mencari sensasi sehingga terkenal atau dikenal orang lain. Kemudian syarat yang ke-8 yaitu bukan untuk tabarruj, yaitu memperlihatkan hiasan atau keindahan dirinya serta apapun yang wajib ditutupi agar tidak mengundang fitnah. Kemudian syarat yang terakhir yaitu bukan kain sutra bagi laki-laki. Telah dijelaskan dalam hadis bahwasanya haram hukumnya bagi laki-laki untuk memakai sutra kecuali bagi wanita. Bagaimana hadis Rasulullah SAW, boleh bagi wanita dari umatku dan haram bagi pria dari umatku. Hadis riwayat Tirmizi, Nasai dan Abu Daud.
Selanjutnya, tujuan berbusana atau berpakaian dalam ajaran Islam. Berbusana atau berpakaian sesuai dengan aturan Islam merupakan bukti ketaatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan berpakaian sesuai aturan Islam yaitu yang pertama, untuk menutup aurat atau sebagai perhiasan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Tujuan berbusana atau berpakaian dalam ajaran Islam yang kedua yaitu untuk memelihara diri dari panas matahari dan dinginnya cuaca. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nahl ayat 81 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan wa ja'ala lakum minal jibali aknana wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum. Kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Yang artinya, dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas, dan pakaian yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu agar kamu berserah diri kepadanya. Tujuan berpakaian yang selanjutnya yaitu sebagai bagian dari ibadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Tujuan berpakaian dalam ajaran Islam yang selanjutnya yaitu untuk menghindari diri dari godaan syaitan. Tujuan berpakaian yang selanjutnya yaitu sebagai identitas diri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tujuan yang terakhir adalah untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah Subhanahu wa taala merupakan hal yang paling didambakan orang yang beriman. Berbagai cara pun dilakukan untuk menaati segala aturan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah
dengan menerapkan etika berbusana menurut syariat Islam. Selanjutnya, tata cara berbusana sesuai dengan ajaran Islam. Bagaimana caranya? Yang pertama, bagi wanita, hendaklah memakai kerudung atau jilbab yang menutup dada dan menutupi seluruh tubuhnya, selain muka dan telapak tangan, kecuali di hadapan mahramnya. Namun demikian, ketika berada di lingkungan mahram, harus tetap menjaga untuk aurat-aurat tertentu karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Lain halnya jika kepada suaminya. Keharaman berpakaian ketat, tipis, pendek tidak berlaku lagi. Mengenai mode atau model pakaiannya tergantung pada selera masing-masing orang. Pakaian tersebut harus menutup aurat, tidak transparan dan tidak ketat dan tidak menyerupai lawan jenis. Oleh karena itu, berbagai busana daerah di Indonesia yang beraneka dapat dikategorikan sebagai busana muslim bila sesuai dengan syariat Islam. Sementara bagi laki-laki, cara berpakaiannya minimal menutupi lutut sampai pusar. Namun meskipun demikian, seseorang laki-laki dalam berinteraksi pada kehidupan kesehariannya harus tetap menjaga kesopanan dan kesantunan. Selanjutnya, mengenai hikmah mengenakan busana atau berpakaian muslim. Kepatuhan terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia itu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak perlu penghambaan dari manusia. Demikian juga ketika manusia berupaya untuk mematuhi seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala dalam berpakaian sesuai dengan syariat Islam, maka hal tersebut untuk kebaikan manusia itu sendiri. Di sini di antara hikmah daripada mengenakan pakaian sesuai dengan syariat Islam, yaitu yang pertama, sebagai bukti keimanan kepada rukun iman yang keenam, yakni iman kepada adanya Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir dan qadar. Kemudian hikmah yang kedua yaitu sebagai cara untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang ketiga yaitu sebagai cara menghindari murka dan laknat Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan seseorang akan menderita kelak di akhirat. Kemudian hikmah yang keempat yaitu sebagai cara untuk menjaga dari fitnah dan pelecehan seksual. Dan yang terakhir yaitu sebagai motivasi untuk lebih baik lagi dalam beribadah, sehingga tampak dalam sikap perilaku serta akhlak kita. Siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan, demikianlah penjelasan tentang hidup bermartabat dengan berbusana muslim. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bersama dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.